Beretta pun langsung maju mendekati 5 musuh yang baru saja masuk ke tempat itu. Melihat hal tersebut, Zaza seketika panik. Cutu mate, mereka berbahaya. Mereka adalah pasukan lapis baja yang dipimpin oleh Karman. Kau tidak akan bisa melawannya jika kau sendirian saja, Beretta. Namun Beretta tidak mendengarkan perkataan Zaza. Dia hanya membalas perkataan Veldora dan Ramirez jika dia nggak akan membunuh mereka untuk menghindari murka Rimuru. Zaza di situ sangat panik. Dia emosi. Kenapa Veldora semudah itu menyuruh Beretta tidak membunuh para musuh? Zaza tahu jika Beretta kuat, tapi Zaza masih ragu Beretta bisa mengalahkan 5 orang itu. Di situ Veldora berusaha menenangkan Zaza. Jika semuanya pasti baik-baik saja karena masih ada Veldora di sini. Namun Zaza tetap panik dan tidak bisa mempercayai ucapan Veldora ini. Bagi Zaza, selain Beretta, semuanya hanyalah sekelompok orang-orang tidak berguna. Sementara itu, Beretta masih berlari menghampiri Karman dan anak buahnya. Saat Karman dan anak buahnya mendarat ke tanah, seketika itu juga tanah itu rasanya bergetar kayak ada gempa, Pak. Yang dengan kata lain, mereka cukup berat. Oh iya, Pak, rata-rata tinggi mereka adalah 3 meter. Dan mereka juga menggunakan baju besi tebal. Saat sudah ada di depan mereka, Beretta baru menyadari jika yang ada di depannya adalah raksasa. Karman pun berjalan menuju Beretta dan berkata, semudah ini kau mendapatkan jackpot. Akhirnya aku menemukanmu senjata baru kelompok perlawanan. Kau sangat hebat. Aku sungguh kagum padamu karena kau telah membunuh anjing pembunuh kita. Perkenalkan, namaku Karman. Aku adalah seorang letnan 2 sekaligus pemimpin pasukan ini. Sambil mengatakan itu, dia menghisap cerutunya dalam-dalam. Yari. Sebelum adu baku hantam sambil menghisap rokok surya, Karman bertanya, siapa nama musuhnya? Dan di situ Beretta langsung memperkenalkan dirinya. Lalu Karman bertanya lagi tentang trik apa yang digunakan Beretta sehingga tempat ini nggak hancur lebur. Padahal Karman sudah menggunakan bunker buster. Dengan santai, Beretta memberitahu jika Veldora yang telah melakukan ini semua. Sejenak, Karman melirik ke arah Veldora. Dan Karman melihat jika menurut perhitungan energi yang Karman miliki, Veldora nggak ada spesial-spesialnya, Pak. Standar aja, normal aja gitu, Pak. Nggak ada OP-OP-nya. Jadi dengan melihat hal tersebut, Karman menyimpulkan jika Beretta nggak jujur. Karman gak yakin Veldora dengan energi sekecil itu bisa melindungi mereka semua. Merasa dibohongi sambil menghembuskan asap surya 12, Karman pun mulai menunjukkan fasennya. Sacet. Dalam sekejap saja dengan bergerak kecepatan 1000 meter per second. Bagi Karman sih ini cuma jalan santai, Pak. Seketika itu juga Karman sudah ada di depan Beretta dan memegang pundak Beretta. Kecepatan itu membuat udara bergerak sangat kencang dan menghantam tubuh Beretta. Tapi yang terjadi di lapangan sangat membangunkan. Beretta nggak terlempar atau apapun gitu, Pak. Beretta masih tetap diam di tempat. Bagi orang yang melihat aksi Karman, kecepatan Karman menimbulkan gelombang kejut bagaikan cupraku yang mengguncang jalanan, Pak. Tapi bagi Beretta, itu hanya angin cepoi-cepoi. Beretta nggak terhempas sama sekali dengan kecepatan Karman. Melihat hal ini, Karman tertawa. Wah, lumayan juga kau Beretta. Pertarungan ini akan semakin menarik saja. Tapi sebelum itu, aku ingin memberitahu satu hal padamu, Beretta. Kolonel Gradham ingin kau menyerah dan memberitahu rahasia kekuatanmu. Dengan begitu, kau juga bisa tinggal di kota. Ku beri kau Beretta waktu 10 detik. Jadi, putuskanlah dari sekarang, ucap Karman sambil menghembuskan nafas rokok suryanya ke arah Beretta. Sontak saja saat mendengar hal ini, Beretta ngerasa seperti diremehkan. Namamu Karman kan? Berani sekali kau memerintahku, ucap Beretta dengan nada penuh emosi. Karman juga ikut-ikutan panas dan emosi, Pak. Karman memperkuat cengkramannya di bahu Beretta. Tapi Beretta langsung melempar Karman dengan satu tangannya. Seketika Karman jatuh dan matanya mulai mangap-mangap, Pak. Dia nggak percaya semudah itu dia dilempar. Padahal nih, dia kan cukup besar dan tinggi, Pak, badannya. Karman pun mulai bangkit dan berkata, sepertinya aku mulai tertarik padamu, Beretta. Sudah lama sekali aku tidak menghadapi musuh yang layak. Karman di sini memberitahu Beretta jika posisi Beretta nggak diuntungkan karena dia cuma sendirian. Sedangkan Karman memiliki anak buahnya, jadi 5 lawan 1.
Dan menurut Karman, Beretta nggak mungkin menang melawannya. Ya gini nih, mental squad kayak Karman, Solo nggak mampu, akhirnya ngajak anak buahnya. Beretta makin emosi mendengar ucapan Karman. Beretta berkata, "Menyerah katamu? Aku tidak akan menyerah pada makhluk lemah seperti kalian," ucap Beretta. Saat mendengar hal itu, Karman pun menghisap surianya lagi, lalu berkata, "Jika itu maumu Beretta, aku akan segera memperlihatkan perbedaan kekuatan kita." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba tubuh Karman berubah bersinar kayak matahari, terang banget pak pokoknya. Kalau bahasa anak muda nih, disebut cahaya ilahi. Medan gaya elektromagnetik sehingga menyalakan reaktor fusi nuklir dan menghasilkan aliran plasma mengalir di tubuh Karman dan langsung dikonversi menjadi listrik melalui generasi dan memberikan Karman kekuatan yang sangat menakutkan pak. Setelah persiapan selesai, Karman melancarkan tinjunya. Kekuatan tinju itu melebihi 1 juta tenaga kuda, bukan kerja bagaikan kuda. Karman mengira jika dengan serangan ini Beretta akan menjadi debu. Sementara itu, ketika melihat serangan tersebut datang ke arahnya, Beretta mengangkat satu tangannya ke depan dan menangkis serangan itu. Perbedaan kekuatan membuat Karman tidak seimbang dan terlempar ke belakang. Karman dan para bawahnya kaget saat melihat kejadian ini. Kini Karman menyadari jika adanya perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Tapi Karman yang orangnya nggak mau mengakui kelemahannya. Dia terlalu percaya diri. Dia adalah orang yang gak mau mengakui hal ini. Karman bukannya sadar diri jika dia memanglah lemah. Malahan nih, dia mengira ini semua karena dirinya jarang bertarung, makanya dia mulai melemah. Karman pun berkata kepada para bawahnya, "Kalian semua patuhi perintahku, mari serang dia bersama-sama. Dan saat aku sudah bersiap, kalian menyingkirlah dari Beretta." Rencana telah dibuat dan arahan telah diberikan. Para bawahan Karman tanpa perlu waktu lama, mereka semua mengepung Beretta. Saat mengetahui Karman orang yang cupu dan cuma memiliki mental squad, Beretta merasa kecewa. Beretta pun akhirnya menggunakan Deus Ex Machina. Seketika itu juga, beberapa tentakel yang lebih besar dari lengannya muncul dan pertempuran pun dimulai. Para anak buah Karman mulai menyerang Beretta dengan gerakan satset. Tapi semua serangan mereka berhasil dihindari Beretta. Beretta juga terus mengimbangi serangan anak buahnya Karman tanpa kelelahan sedikit pun. Zaza yang baru pertama kali melihat pertarungan yang satset. Bagi Zaza, pertarungan ini sungguh luar biasa. Sugoi pokoknya pak. Kini nggak ada keraguan di hati Zaza tentang kemampuan Beretta. Zaza berpikir Beretta adalah harapan yang telah lama mereka nanti. Melihat hal itu, Veldora merasa cemburu karena Beretta telah menarik banyak perhatian. Sementara Veldora sendiri hanya menjadi orang malang yang tidak diperdulikan sama sekali. Di saat yang sama juga, tiba-tiba pasukan Karman menjauh dari Beretta dan Karman pun langsung melancarkan serangan dengan kedua lengan Power Edge Switch-nya yang bagaikan meriam saja. Dan dalam sekejap saja serangan itu menghantam Beretta. Seketika itu juga Beretta kaget dan ledakan besar pun terjadi. Beretta terlambat merespon serangan Karman. Alhasil topeng Beretta yang selama ini dia pakai terlepas dan perutnya jadi berlubang. Saat melihat hal itu, Ramirez sangat panik kepada Beretta. Karman pun berkata, "Sepertinya aku terlalu terbawa suasana. Tapi selagi kita bisa membawa Beretta, Hiiragi pasti memaafkan hal ini," ucap Karman sambil mengambil rokok dan menghisapnya lagi. Jadi pak, Karman sengaja menggunakan bawaannya hanya demi tujuan agar Beretta sibuk aja pak. Sementara itu, di saat semuanya sudah siap, maka di saat itu juga Karman bisa meluncurkan meriam utamanya yang paling kuat, yaitu peluncur neutron. Ketika Karman melancarkan peluncur neutron, semua bawaannya disuruh untuk minggir agar tidak terkena serangannya. Peluncur neutron ini kecepatannya melebihi 10.000 km per second. Oh iya pak, Karman dan anak buahnya di sini juga sibuk, makanya bisa melakukan hal-hal yang gak logis pak. Karman di sini sangat percaya akan kemenangannya karena dia mengatakan begini pak, "Kau bertarung sangat hebat Beretta. Aku hampir tidak bisa mempercayai hal ini. Kau bisa menangkis semua serangan para bawahanku. Kau telah memaksaku menggunakan kartu trufku. Kau harus bangga Beretta." Setelah mengatakan ini, Karman menyuruh anak buahnya untuk segera membawa Beretta. Sedangkan sambil tiduran, Beretta sadar
jika topeng yang diberikan tuannya yaitu Rimuru Sama telah hancur dan lepas dari wajahnya. Kini wajah Beretta terlihat, udara mulai bergetar, suasana seketika berubah jadi berat dan makin mencekam. Sementara itu, Ramirez yang melihat hal itu, dia berkata, "Ini buruk Veldora Sama. Rimuru dulu pernah mengatakan jika dia membuat wajah Beretta sesuai seleranya sendiri, maka dari itu Rimuru menyuruh Beretta memakai topeng." Mendengar hal itu, Veldora menjawab, "Ya, aku tahu Ramirez, dan kini aku melihat Beretta dipenuhi dengan kemarahan." Bagi Beretta, wajah dan topeng adalah harta bagi dirinya. Beretta yang tadinya terbaring tiba-tiba terbang, Pak. Rambut panjangnya juga menutupi semua wajahnya. Beretta selama ini selalu setia mentaati perintah Rimuru untuk selalu menyembunyikan wajahnya. Dan di sini Karman telah membuat masalah yang begitu besar. Harga diri yang selama ini dijaga Beretta seolah-olah dirusak oleh Karman. Melihat hal ini, Karman merasakan firasat yang sangat buruk. Karman menyuruh anak buahnya yang akan mendekati Beretta untuk berhenti. Tapi semuanya sudah terlambat. Kini Beretta adalah iblis yang siap melampiaskan murkanya atas semua perlakuan Karman kepadanya. Karman telah membangunkan sang iblis. Tak ada yang bisa menghentikan Beretta selain keajaiban. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Tiu dari channel Isekai Kindle. Pamit. Bye bye.